Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi sobat pemirsa di channel kami. Semoga Allah Azza wa Jal memberi kita kesehatan selalu. Dan semoga rekan-rekan pemirsa yang masih sakit diberikan kesembuhan ataupun Allah segera berikan kesembuhan. Ya pemirsa, pada kali ini saya akan membahas tentang penyakit insomnia, darah tinggi, ambeien, kencing darah, kencing batu, dan bagaimana sih cara penanganannya. Sebenarnya penyakit apa sih ini? Yuk kita simak dulu penjelasan berikut ini. Kita mulai dari insomnia. Apa sih insomnia ini? Yakni masalah sulit tidur dan sulit tidur nyenyak yang berkelanjutan. Sebagian besar kasus insomnia terkait dengan kebiasaan kurang tidur, depresi, kecemasan, kurang olahraga, penyakit kronis, atau obat-obatan tertentu. Kemudian tentang darah tinggi. Apa sih darah tinggi ini? Darah tinggi juga disebut HTN. Suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 dan dianggap parah jika tekanan di atas 180/120. Kemudian tentang wasir atau disebut juga dengan ambeien, yang dimana vena bengkak dan meradang di rektum dan anus yang menyebabkan ketidaknyamanan dan pendarahan. Wasir biasanya terjadi karena mengejan saat buang air besar, obesitas, atau kehamilan. Ya, kemudian kencing berdarah, yakni kondisi di mana darah dalam urin dapat berkisar dari yang sangat jelas hingga mikroskopis dan tidak terlihat sama sekali. Penyebab umumnya yaitu darah pada urin dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya meliputi variasi kondisi individu yang tidak diketahui sebabnya atau olahraga. Ya, kemudian kencing batu. Kencing batu umumnya terjadi akibat penumpukan atau pengendapan berbagai jenis mineral dalam urin, hingga akhirnya membentuk batu. Batu tersebut dapat terbentuk di ginjal, saluran kemih, ataupun kandung kemih. Ya pemirsa, kita sudah simak tentang pengertian penyakit-penyakit yang ada dari penyakit tersebut. Lalu bagaimana cara menanganinya? Jadi untuk menangani kesemua penyakit tersebut, kami biasanya menggunakan daun bidara. Jadi terapinya sama, menggunakan daun bidara. Seluruhnya untuk penyakit tersebut cukup dengan daun bidara dan air mineral saja. Lalu diapakan daun bidara ini? Yuk kita simak prosesnya. Kita ikuti terus channel ini ya. Jangan sampai pemirsa ketinggalan. Ya pemirsa, kita ambil daun bidara ini sebanyak 7 lembar ataupun 7 helai ya. Ya pemirsa, ini adalah daun bidara yang sudah saya petik, ada 7 lembar ataupun 7 helai. Setelah ini kita cuci bersih dulu. Ya pemirsa, kita sudah cuci daun bidaranya ini. Untuk proses selanjutnya kita akan langsung rebus saja. Ya pemirsa, ramuan ini sudah jadi. Jadi kalau sudah mendidih seperti ini, kita sudah bisa mematikannya. Karena molekul-molekul air pun ataupun hasil rebusan dari sari daun bidara ini pun sudah bisa kita nikmati. Ya. Nah.
Ya, cukup mudah pemirsa cara membuatnya, cukup simpel. Ramuan ini sudah jadi, siap untuk kita konsumsi ataupun kita seduh lalu kita minum. Ya, tinggal kita tuangkan ke dalam gelas, kemudian kita minum untuk pagi dan sore hari. Ya, pemirsa, ini adalah air rebusan dari daun bidara. Air ini sudah siap untuk pemirsa konsumsi, jadi kita tinggal rutinkan untuk kita minum. Ya, demikian cara membuat ramuan dari daun bidara. Ya pemirsa, kita sudah ikuti ke semua prosesnya. Jadi pemirsa, prosesnya cukup simpel, yakni daun bidara tadi yang ada atau bahannya itu cukup kita rebus saja dan kita minum rutin pagi dan malam hari. Itu cukup satu gelas karena kita pakai direbus. Atau pemirsa juga bisa menggunakan serbuk daun bidara. Ya, serbuk daun bidara ini sama prosesnya, kita rebus juga. Sebenarnya pun bisa cukup dengan air mineral, bisa. Cuman untuk proses penyembuhan yang efektif yang sudah kami ataupun pengalaman kami, ya ini dengan cara direbus untuk penyakit-penyakit dalam tersebut, termasuk untuk insomnia ataupun untuk darah tinggi ataupun untuk kencing batu, kencing darah, kencing anah ataupun yang memiliki riwayat muntah darah. Karena pada asalnya daun bidara ini dia akan mengobati luka di dalam. Jadi daun bidara ini berfungsi sebagai mengobati luka di dalam. Dan karena sifat daun bidara ini dingin, ya inilah yang menjadi sensasi kita. Jadi dia akan meredam rasa sakit sembari mengobati dan meredam rasa sakitnya. Insya Allah selama pemirsa rutin meminumnya, insya Allah pasti datang kesembuhan. Untuk pemirsa yang kurang jelas bisa hubungi kami untuk ke WA ya. WA-nya ada di bawah ini, pemirsa bisa hubungi kami untuk konsultasi ya. Kita gratiskan untuk konsultasi karena kami membangun channel ini tujuannya untuk memberikan manfaat untuk kita semua. Dan channel ini pun didirikan atas permintaan dari kawan-kawan. Bagaimana sih cara membuat atau mengolah daun bidara yang baik dan benar untuk mengobati asam lambung, darah tinggi. Dan maka dari itu kita coba berdirikan channel ini walaupun kita masih merintis. Ya pemirsa, jadi setiap penyakit pasti ada obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Tidak ada satupun penyakit yang tidak ada obatnya. Tinggal kita mau mencarinya atau tidak. Ketika kita terus mencarinya, tentunya dengan tetap meminta pertolongan Allah, Allah pasti akan tunjukkan obatnya dimanapun tempatnya. Bahkan terkadang obat itu ada di tempat terdekat dari kita yang kita tidak tahu. Jadi jangan pernah pemirsa berputus asa ataupun menyerah ya. Ataupun yang ingin bergabung di grup WA saya juga ada membuat grup WA yaitu tanaman obat herbal. Pemirsa pun bisa chat saya dan nanti saya akan masukkan ke grup WA tersebut. Kita bisa sharing seputar pengalaman kita untuk menangani penyakit. Dan dari pemirsa-pemirsa yang ada sudah sembuh pun bisa berbagi pengalamannya. Misal dari pemirsa yang sudah sembuh dari batu ginjal, batu empedu, ataupun dari pemirsa yang sudah sembuh dari kanker. Bagaimana sih cara pemirsa dulu berobatnya, bisa kita sharing di grup ini. Dan begitupun pengalaman dari kami pun ada, jadi kita saling berbagi pengalaman ya. Jadi sebenarnya pengobatan tradisional ini tidak akan bertentangan dengan pengobatan modern, karena pengobatan tradisional ini sudah ada sebelum adanya pengobatan modern, di mana ketika kita ada di pelosok, kita tidak mendapati obat-obatan kimia, maka tidak ada cara lain kecuali obat dari obat herbal. Tetapi obat herbal ini pun bisa kita
pakai sekarang ya. Obat herbal ini bisa kita pakai sekarang dengan dipadukan obat kimia pun tidak ada masalah, karena sebenarnya dari obat kimia itu adalah dari kemajuan teknologi, sedangkan obat herbal ini adalah obat alami yang sudah turun temurun, yang diwariskan dari nenek moyang ke zaman kita, ataupun ada yang tertulis di kitab-kitab Allah yang di Al-Quran, di Al-Hadis, yang kita tinggal mengambil pelajarannya saja dan kita praktekkan. Ya pemirsa, mungkin seperti itu. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pemirsa boleh koreksi untuk channel ini ya. Terus beri dukungan kepada kami, terus ikuti kami. Jangan lupa subscribe, like ataupun komen ya. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Semoga Allah beri kesembuhan kepada kita semua, dan semoga dengan adanya video ini menjadi amal jariah, walau bisa untuk kita ataupun bisa untuk yang membagikannya dari pemirsa. Ya, mungkin itu cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu kembali di video kedepannya.